Dan pada akhirnya, momen yang ditentukan itu tiba. Warta dari Pulau Jawa telah dilayangkan kepada Kebo Iwe. Suratan akan sebuah rancang rencana indah, seolah sudah tidak bisa diartikan apa-apa dalam benaknya. Begitu pula tanah dewata yang selama ini telah dijaganya, mulai bergejolak menolak untuk ditinggalkan sang patih penjaga. Firasat itu pernah terbesit kala Kebo Iwe mengaturkan doa-doanya di Pura Kurubaya. Sekilas memori tentang rangkaian hidupnya kembali diputar, dari lahir sampai dewasanya. Tanpa terkecuali, alam bawah sadarnya yang sesekali membiaskan akan akhir hikayatnya. Lalu, masih adakah makna segala masa jayanya yang bisa dibangga? Kini sekiranya waktu telah menagih roman kata akan janji yang pernah diucapnya. Namun kesatria tetaplah kesatria. Meski garis takdirnya adalah bahaya, tidak akan bisa dihentikan pula sekeras apapun usaha menghindarinya. Tuhan akan selalu ada, dan Tuhan akan selalu menjaga anak-anaknya. Yakin Kebo Iwe di ujung pesisir Pulau Dewata. Sebelum akhirnya ia menghadap kepada awal mula Nusantara. Oke teman-teman, setelah kemarin kita sepekan jalan-jalan di Bali, sekarang kita kembali lagi ke Jawa. Sebenarnya kita masih sedikit nampak tilas cerita tentang Kebo Iwe. Sekarang kita tepatnya ada di kaki Gunung Wilis. Bener ya Mas Gado ya? Betul. Kaki Gunung Wilis, kalian bisa lihat indahnya pemandangan, dan sebenarnya adalah sebuah pertanyaan besar juga. Kenapa akhirnya kita menginjakkan kaki kita di situs Gunung Wilisnya, ada cerita apa kayak gitu. Ini masih tanda tanya besar juga, karena baik saya sendiri ini kunjungan pertama, Mas Gado juga kunjungan pertama juga, dan di sini kita juga ditemani oleh putra daerah. Premannya Kediri dan Gunung Wilis. Iya, yang bau rekso dari Viper Kediri. Teman dari Viper Kediri. Tuh, yang bau rekso masnya. Jadi kalau teman-teman mau ke Wilis, mau ke Kediri, monggo, syaratnya gampang, menyan Mas, Bang Telon. Aman Mas, teman-teman kalau ke sini sama Viper Kediri, perizinan segala macam tanggung beres. Nih, naik ya Mas Raga? Naik. Hati-hati licin. Oke. Yuk. Jadi teman-teman, ini sedikit cerita aja. Kalau kemarin kan kita sudah sedikit banyak membahas tentang masa-masa di mana Kebo Iwe, sosok penjaga Bali, itu menempa diri sampai sebegitunya di Pulau Bali. Dan di akhir-akhir beliau juga sebenarnya sudah mendapatkan firasat kuat untuk jangan dulu pergi ke Pulau Jawa kayak gitu kan, tapi karena bulatnya tekad Seorang kesatria ya. Ya, karena bulatnya tekad dan ingin menunjukkan bahwa ya laku kesatria ya apapun itu, berani atau takut ya tetap harus dijalani. Dan akhirnya sosok Kebo Iwe pun berjalan ke Pulau Jawa kayak gitu kan. Dan sebenarnya ada beberapa versi ya ini teman-teman. Ini versi mana yang nanti kalian akan percaya itu terserah kepada diri kalian masing-masing. Yang jelas apa ya, kayak
banyak versi yang menceritakan kayak Kebo Iwe diperdaya oleh salah satu sosok besar, Mahapatih besar di salah satu kerajaan terbesar di Jawa, tentang nanti kalau Kebo Iwe datang ke Jawa dijanjikan sosok wanita dari lemah tulis ya, Mas Gado ya. Iya. Untuk ya ibaratnya untuk nanti kedepannya diperdaya agar kedepannya Bali bisa ditaklukkan dan Sumpah Palapa akhirnya bisa diteriakkan karena Nusantara sudah sepenuhnya ada di bawah naungan Majapahit. Bener? Bener. Nafas tahan dulu, capek. Nggak apa-apa. Kita nikmati cerita sambil jalan. Itu versi yang pertama, tapi apa ya maksudnya? Ketika Kebo Iwe datang sampai Jawa, ternyata wanita dari lemah tulis yang dijanjikan itu ternyata adalah bukan sosok wanita yang sebenarnya, karena lemah tulis itu diibaratkan kayak ya bukan sosok sih, sesuatu yang besarnya itu hampir seperti sosok Kebo Iwe sendiri. Dan itu apa ya Mas ya, gunung tulis ya, apa gunung lemah tulis, Batu tulis, gunung batu tulis. Jadi kayak Kebo Iwe merasa terperdaya dengan janji yang sudah diberikan itu, dan ya akhirnya apa? ngos-ngosan. Itu salah satu versi aja. Kalau memang apa ya Masnya, kelemahan seseorang yang diincar dari poin wanitanya itu adalah salah satu versi yang bisa kita petik kayak gitu. Tapi banyak versi juga kayak gitu kan. Ada juga yang versi di mana setelah Kebo Iwe itu datang ke Pulau Jawa, beliau disuruh untuk membuatkan sumur untuk sebagai salah satu syarat sebelum mempersunting Putrinya. putri dari wanita yang dijanjikan tadi kayak gitu kan. Dan setelah salah satu sumur jadi, Kebo Iwe disuruh masuk ke sumur dan akhirnya lagi membuat sumur. Ya, lagi membuat sumur Pakai kukunya. menggunakan ini kuku yang banyak diceritakan kemampuannya melegenda untuk mengukir pura Gunung Kawi dan segala macamnya. Dan ketika Kebo Iwe itu masuk sumur, kemudian banyak diuruk pakai batu oleh tentara-tentara Majapahit. Ya, Mas Gado ya? Yuk. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau versi balik lagi tentang sumur, memang ada dua versi. Yang tadi pertama diceritakan Mas Genta. Ada versi lain yang menceritakan bahwa posisi Majapahit memang lagi membutuhkan seorang ahli pembuat sumur air. Kebo Iwe dengan keahliannya mencari sumber mata air dan membuat sumur, diminta untuk membuat sumur. Itu versi yang kedua. Ya. Dan konon katanya juga kalau kita mempercayai versi yang Kebo Iwe masuk sumur lalu ditimpa batu oleh tentara Majapahit, di situ Kebo Iwe nggak diam diri. Dia masih bisa menghentakkan dirinya sekali lagi keluar sumur, dan kalau kalian ingin membunuh aku tidak bisa dengan cara seperti itu gitu kan. Taburkanlah kapur di badanku karena itu merupakan salah satu kelemahanku kayak gitu. Dan akhirnya kalau versi itu Kebo Iwe akhirnya wafat kayak gitu. Ini kalau nggak salah ya teman-teman. Betul. Tapi salah satu versi folklore kayak gitu sih. Dan di sini kita tidak ingin apa ya? Mutusi yang mana. Yang pasti dari kita mungkin Bumi Nusantara bahwa disinilah nanti titik perjalanan Kebo Iwe. Bukan di sumur Upas yang tadi sumur, tapi di sini. Ada apakah nanti kita sembari ngobrol di lokasinya. Dan menariknya tempat ini tuh memang masih sangat-sangat sedikit atau jarang terekspos di internet, karena kalau kalian Google Map gak ono. Google Map nggak ada, artikel di internet nggak ada. Jadi ya ini uniknya. Cerita apa yang mungkin bisa terjadi di sini? Nanti kita saksikan. Lutut-lututnya gede banget, lemu banget yang gini berarti. Panganannya berarti banyak. Gemuk banget itu berarti.
Dan kalau kemarin ya teman-teman, kayak kita sempat cerita-cerita juga sama Pak Madi gitu. Pak Madi pun juga mengucapkan salah satu versinya bahwasanya kedatangan Kebo Iwa dan Gajah Mada itu emang sudah terencana, nggak ada baku hantam sama sekali, tapi untuk salah satu tujuan besar bangsa kayak gitu. Mungkin versi itu ada juga sambungannya di tempat ini, mungkin ya. Nikmatin pohon-pohonnya, alami bro. Syahdu. Syahdu. Nantinya pun akan menjadi pertanyaan besar juga teman-teman, kenapa Kebo Iwa menyempatkan diri atau memilih titik ini tuh karena apa, kayak gitu. Nanti akan menjadi pertanyaan tersendiri lah, tapi biarlah nanti kita bercerita tepat di pertanyaan terbesar dari segala kesatuan cerita ini. Suasananya tenang seperti biasa, kayak malam oke sih. Kanan. Oh, iki lho tandane kembang. Ditanamin tumbuhan tandanya. Tumbuhan Mei ya. Kiri air terjun berarti ya? Oh, boleh. Nanti kita ke air terjun, berarti harusnya melewati air terjun dulu baru ke sini nanti. Iya. Treknya. Dan nggak sedikit juga apa ya, namanya umat Bali yang percaya akan salah satu versi ini juga banyak yang sudah menampakkan kakinya ke sini juga ya Mas Gado ya. Iya, ha. Dan bagi mereka tempat ini merupakan tempat keramat juga, sakral lah ibaratnya. Jadi kalian bayangkan perjalanan ke Kebo Iwa, mungkin dia sudah mengetahui ya kayak detik-detik terakhirnya mungkin akan terjadi di tempat ini. Bayangkan perjalanannya, mungkin beliau jalan sambil merenung, sambil meneteskan air mata mungkin. Dan bagaimana jiwanya itu bergetar ketika dia tahu sosok yang akan dia temui di sini adalah siapa. Yang tak lain dan tak bukan adalah Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada. Jangan ngomong dulu Mas Gen, naik tanjakan gigi 1. Dan anjak, jangan ngomong dulu. Licin ini. Mandek sih. Ya, sebentar ya. Teman-teman rehat dulu. Kasihan Mas Genta, ada panjang, saya juga capek. Ya, masih sepeminum teh lagi. Mas Ernest, air terjun di bawah. Habis naik nanti turun. Ya, ini mumpung rehat. Pertanyaan ke Mas Gado ya. Apa Mas Bro? Ini mungkin di luar cerita Kebo Iwa aja. Kenapa di Gunung Mulis ini banyak situs-situs yang mungkin bisa dikatakan tua? Ya kalau Dirimu kan juga selaku putra daerah di sini juga, di sebelah sana. saya lereng utara. Ya kalau saya boleh bilang memang paling gampang gini lah, nggak usah saya bilang, kalau ngelihat dari Tantu Panggelaran kan Wilis memang
cikal bakalnya gunung pertama kali justru. Memang kurang populer secara pendakian karena Puncak Wilis itu banyak banget. Yang baru tertulis itu 41 ya. Itu baru tertulis, baru diberi nama. Jadi kalau orang mau mendaki kurang populer, misalnya naik Semeru, ya. Puncak Mahameru ketemu. Wilis, puncak. Dari mana aja ketemu puncak, ini nggak populer. Cuma akhirnya justru itu yang membuat ya hutan ini alami. Ya mungkin dari awal kealamiannya itu membuat orang banyak laku ke sini. Kalau untuk gunung memang Wilis memang apa ya? Kalau dari beberapa beliau-beliau yang dulu memang tempatnya banyak dipakai buat laku spiritual, banyak toko besar di berbagai lereng ya, di berbagai titik lah, dari zaman ke zaman bahkan, dari zaman ke zaman ditimpa lagi. Jadi agak susah mencarinya kalau kita memang hanya berdasarkan literasi. Ya salah satunya Keboiwa, nggak nyambung teman, dari Bali melentangnya ke sini. Dan ini nggak tertulis sama sekali di internet. Ya, nggak nyambung kan, misalnya tapi ya itulah. Ya mungkin bagi Keboiwa ini perwakilan dari Gunung Agung sendiri kan. Karena di sana kan dia juga memuja gunung, dewa gunung. Yuk, sampai lanjut. Yuk, jalan lagi. Ini juga masih di luar cerita Keboiwa ya, Mas Gado. Aku tanya tentang Bali, bahkan kisah legenda Calon Arang pun katanya juga situsnya ada di Gurah, sini. Gurah Ya? Kediri ya. Ya kan kalau bicara Calon Arang kan sebetulnya kejadiannya memang dulunya di zaman Kauripan toh. Zaman kerajaan Erlangga, bukan di Bali. Tapi kebetulan mayoritas agama Hindu sekarang kan adanya di Bali, jadi cerita itu yang dipertahankan di Bali. Begitu. Gurah teko kene pirang jam, Bro? 2 jam. Ada situs Calon Arang di sana. Kalau teman-teman mau ke sana. Sejuk. Merinding. Jadi kalau zaman dulu jangan bayangkan jalannya ada jalan setapak kayak gini. Masih babat lah ya. Keboiwa dan Gajah Mada. Ngosek tempat ini kalau ibarat orang Jawa. Tapi bertemunya mereka tuh secara fisik memang mendaki gini atau secara moksa terus ketemu tek gitu? Enggak, memang secara mendaki fisik. Di sini. Titik temu terakhir lah. Apa yang terjadi ya nanti dibicarakan. Naik lagi, Bro. Teman-teman bisa lihat banyak daun kering dan tanahnya kelihatan, jadi jarang orang lewat sini. Nanjak terus. Munggah gunung, Bro. Jadi Anda memang kedepannya series kita yang itu jadi jalan ya kira-kira medannya kayak gimana ya Mas ya? Ya ini masih 1/5-nya lah. Karena kan nanti kalau next seriesnya yang lain kan masuk hutan kayak gini Mas. Iya. Jalannya kan hilang. Paling pakai peta kompas. Setelah main kasih waktu rehat, sekarang dihajar lagi dengan medan kayak gini. Seru. Oke, istirahat dulu Mas, istirahat dulu. Teman kita agak jauh tertinggal. Suara calongnya. Ayo. Ya. Takut keburu gelap. Gak dapat ininya. Jadi ada 2 persimpangan loh.
Kanan lah. Kanan Mas Aga. Ini kalau nggak ada yang tahu susah teman-teman, nggak ada tanda. Karena kita membawa yang bau rekso, Wilis lereng Kediri, jadi ya tahu. Suara burung. Epic sih tapi jalannya keren. Kemarin kan main air laut, main air, main gunung. Dengarkan ambien suaranya teman-teman. Cek lereng dulu. Tarik gini. Mantap. Keren sih ini. Tenang. Kayak malam bagus nih. Nyamuknya tapi mulai. Iya. Ini Jano Ernest. Di depan sudah tanah lapang. Yuk. Mas Genta, aku padamu. Nggak kuat lari aku guys. Akhirnya teman-teman kita ujung cerita. Oh, sepertinya kita sudah mau sampai teman-teman, karena kita bisa melihat ada tanda pohon ditutup kain, tutup poleng ya. Ini kita udah agak-agak mendekati. Oh ya, udah sampai. Dan teman-teman, bisa kalian lihat di depan, disinilah salah satu kemungkinan versi cerita dari hikayat akhir Kebo Iwa terjadi. Cukup unik karena ini sifatnya begitu alam. Ya. Dan seolah-olah alam itu memberikan ambience yang mungkin terjadi di waktu itu, kayak kabut-kabut, semilir. Dah. Mewujudkan sumpah palapa Kanda Gajah Mada. Jiwa dan ragaku kukorbankan demi persatuan dan kesatuan Nusantara. Kebo Iwa. Itu bisa dibilang situs ini baru diresmikan tahun 2014 ya Mas ya? Ya. Sik, sebentar. Ya kalau mau sambil lihat-lihat dulu nggak apa-apa.
Oke, teman-teman, Mas Genta, akhirnya kita sudah sampai di batu Penghujung. tulis. Ada bilang batu tulis, ada watu tulis, banyak versi lah. Intinya kalau teman lihat, kita datang tadi banyak kabut, masih jam 3:30 sore, masih terang. Makanya kita mulai biar enggak ini. Disinilah sebenarnya puncak apa ya? Kalau saya bisa bilang terakhir Kebo Iwa. Apakah dia mati, ataukah dia moksa, ataukah dia bertapa di sini sampai selesai? Ya nanti kita ceritakan pelan-pelan di sini. Intinya jika ingin dirangkum atau apa ya, dibuat kesimpulan setelah perjalanan kita yang dimulai dari Pura Gaduh, gaduh yang datang di Pura Gaduh karena bunyinya genta yang sangat gaduh. Akhirnya memaksa kita atau menuntun kita yang akhirnya berujung untuk kembali ke Jawa. Unik sih. Unik. Sebelum ini ke Jawanya sebenarnya ada Sumur Upas yang tadi dibahas. Kita sudah Sumur Upas dan ini titik terakhir. Ada dua versi. Versi pertama ada yang mengatakan bahwa inilah perwujudan Lingga dan sebelah itu Yoni. Apa Yoni nanti kita lihat detailnya. Lingga dan Yoni. Yaitu perwujudan antara bersatunya Bali dan Jawa. Diserahkan ke Jawa untuk demi mewujudkan persatuan Nusantara. Wujud perlambangnya seperti itu. Cukup unik ya Mas Genta. Ini memang benar-benar alam lah ya, udah Alam. titik-titik ini mungkin juga jauh-jauh. Ini sayang teman-teman kalau ini kebetulan kabut. Kalau bisa ngelihat itu putih sekali. Kalau enggak kita akan bisa ngelihat bahwa kita sebenarnya sudah berada di ya sedikit mendekati tengah-tengah lah, puncak belum, tapi karena itu kabut sekali. Tadi kita datang masih matahari masuk. Ini benar-benar yang sudah tebel ini, tebel kabutnya. Temarem. Ya, sambil Itu duduk, Mas Genta. Kita mau berdiri. Kita duduk berdiri boleh. berdiri aja lah ya. Heeh. Untuk ini. Gerengnya. Kerengnya. Jadi ini teman-teman semuanya, saya bertanya kepada Mas Genta, dari sekian banyak versi hikayat akhir dari Kebo Iwa, yang agak ngefeel bagi dirimu mana? Buat saya akan sangat berat untuk menyampaikan apa sih sejatinya sebuah cerita tentang Kebo Iwa yang akhirnya berlabuh di sini. Tapi kalaupun saya diperbolehkan untuk teman-teman bisa dengerin suaranya kabut seperti kayak hujan. Di suara kabut, matahari pun nggak masuk tadi. Nanti kalau teman-teman bisa ngelihat, disinilah Mas Gen sebenarnya puncak dari segala Misteri puzzle. misteri apa ya? Bukan hanya Kebo Iwa tapi misteri bagaimana Gajah Mada ke Kebo Iwa dan bagaimana Kebo Iwa dan Gajah Mada dan siapakah sosok misterius Menengahi. yang akhirnya bisa menengahi Gajah Mada dan Duduk sini kali ya. Kebo Mas Iwa. Genta ya. Teman-teman bisa lihat, disaksikan alam, kita di puncak, kita sudah mungkin bisa dibilang di ketinggian. Duduk sini ya teman-teman ya. Oke. Wih. Ya. Setelah lama berjalan menapaki cerita sosok Kebo Iwa, akhirnya tim dari Bumi Nusantara bisa menampakkan ke salah satu tempat yang mungkin cukup. Jadi memang apa ya? Saya cut. Ya. Sebetulnya tempat ini teman-teman, saya tidak jauh dari perasaan yang yang saya harapkan sebetulnya. Harapan saya sebenarnya di terakhir ini mungkin euforia, puncak gegap gembita. Tapi justru yang saya rasakan di sini adalah kesenduan, kepasrahan, tapi ada titik sebuah keharuan.
dengan didukung oleh nuansa ya alam kabut yang tiba-tiba pekat. Matahari tadi teman-teman bisa terlihat hanya seperti bulan. Ya memang mungkin di sini adalah saksi bukan hanya sebuah pertemuan, sebuah kegagahan, kebesaran, tapi juga justru berakhir dengan sebuah kebahagiaan, tapi yang ada sebuah pengorbanan di situ. Sebuah kehilangan di situ. Teman-teman, kalau tadi waktu perjalanan saya sudah menyampaikan beberapa versi cerita, legenda dan folklore tentang hikayat air dari Kebu Iwo, mungkin sekarang kita duduk di tempat ini pun juga ada mungkin salah satu versi dari akhir hikayat dari Kebu Iwo yang mungkin masih menjadi tanda tanya bagi sebagian orang besar. Beberapa orang percaya, beberapa orang mungkin masih masa bodoh dengan padahal nanti kita coba telaah bareng-bareng ya, mungkin kemungkinan apa aja tuh kayak kita rasakan bersama kayak gitu. Benarkah gitu, di tempat ini alam yang menjadi saksi dengan adanya susunan batu yang seperti ini dan ya dialog antara dua tokoh besar masa lalu, apakah mungkin pernah terucapkan di sini kayak gitu. Ya, kembali lagi dengan berbagai macam versi cerita. Bagi kami, kalau Bumi Nusantara boleh untuk memilih. Bagi kami memang ini adalah tempat pertemuan Kebu Iwo dengan Gajah Mada. Setelah dari Sumur Rupas, disinilah mereka berjanji untuk bertemu. Apa yang mereka lakukan banyak, termasuk salah satunya mereka juga saling menunjukkan kelebihan masing-masing. Ya, ego sebagai Mahapatih gitu ya. Ego sebagai tokoh yang diyakini sebagai pembela atau penjaga masing-masing sebuah kerajaan. Ya. Tapi di sini ada suatu kepentingan besar, yaitu kepentingan mempersatukan Nusantara yang ujungnya akan ada salah satu yang memang harus rela untuk dikorbankan. Tapi kalau kita menarik ini ya Mas Gede, kayak beberapa alur cerita yang mungkin atau desas-desus yang kita dengar menurut jenengan gitu ya mungkin bisa mewakili menurutku juga. Jarang Mas Genta ngomong jenengan. Menurut jenengan gitu kan, kayak ada nggak kemungkinan bahwasannya pertemuan ini memang sudah jauh-jauh hari terencana, baik itu secara formal atau mungkin non formal itu kayak ya batin, mimpi atau apa gitu. Ya, kalau pertemuan ini memang secara takdir otomatis ya memang pasti ada ya. Tapi kembali lagi ada sosok, kalau boleh kita katakan sosok guru besar Nusantara yang ikut andil di sini. Karena kemarin kita sudah melakukan penelusuran dan kita dapatkan memang sosok-sosok itu ya berdiri dan di belakang dua belah pihak. Bukan hanya di Gajah Mada dan bukan hanya di Kebu Iwo. Ya. Tanpa Kebu Iwo dan Gajah Mada sadari. Ya bahasa gampangnya bahwasanya dua tokoh Mahapatih Gajah Mada dan Kebu Iwo mempunyai mungkin sosok guru besar spiritual yang sama tanpa pernah mereka sadari juga. Ya mungkin mereka menerimanya dalam bentuk yang berbeda juga, dalam visual yang berbeda juga, tapi bahwasanya ya ada gitu. Ada sosok guru besar Nusantara yang sangat-sangat turut andil dalam sebuah cerita antara Kebu Iwo dan Gajah Mada, sebuah andil cerita untuk terbentuknya sebuah pemersatuan Nusantara, terutama Jawa dan Bali. Ya. Ini haluku ya. Sudah tadi kan ngalamun mikir gitu. Ini aku tanya dulu nih Mas. Kalau secara garis besar sejarah gitu kan, garis besar sejarah tuh Sumpah Palapa itu kan diucapkan ketika memang semua daerah memang sudah mau tunduk dan ayo kita bersatu untuk Nusantara gitu kan. Sumpah Palapa diucapkan itu toh saat
Gajah Mada ditunjuk sebagai Mapate dan dia melakukan sumpah itu untuk mempersatukan Nusantara. Nusantara kayak gitu. Jadi Suma Palapa untuk mempersatukan Nusantara, dia bersumpah Suma Palapa. Jadi kalau kita melihat lagi, bagus pertanyaannya. Ada kemiripan antara Kebo Iwo dan Gajah Mada. Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya dan Kebo Iwo dengan sumpah khas kedaerahan Bali-nya bahwa dia juga tidak ingin menikah, juga tidak ingin hura-hura sama. Tujuan dia adalah menjaga Pulau Bali. Jadi memang secara karakter mirip, sama-sama ingin melindungi dan menjaga daerahnya dengan meninggalkan kesenangan dunia. Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya dan Kebo Iwo dengan sumpahnya. Begitu pula kalau ditarik bentuk-bentuk olah kanuragannya pun beda. Hampir sama. Misal Gajah Mada dengan pasukan khususnya Bayangkara, Kebo Iwo juga punya pasukan khusus yang berjumlah 33 orang gitu. Sama, mirip. Dan kenapa harus mirip gitu pertanyaannya, kenapa harus sama? Kenapa harus sama? Secara tekelan atau pegangan pun nggak bisa dibilang secara kanuragan sama. Jadi kalau boleh saya katakan ya banyak andil dari Guru Besar Nusantara mungkin sudah menentukan yang memilih calon-calon apa ya pemersatu Nusantara, tapi akhirnya berujung, itulah kebijaksanaan dari Guru Besar Nusantara bahwa dia tidak bisa menentukan ujung sebuah takdir, tapi dia mulai menanamkan bibit kecintaan untuk mempersatukan Nusantara kepada beberapa murid yang jumlahnya tidak hanya, saya percaya tidak hanya Kebo Iwo dan Gajah Mada dan masih banyak. Yang ujung akhirnya nanti ya kalau untuk cerita Kebo Iwo dan Gajah Mada ya seperti ini. Dimana akhirnya akan ada suatu bentuk salah satu harus mengalah atau salah satu harus dikorbankan demi apa ya besarnya persatuan Nusantara. Ini pertanyaanku agak nggak mutu, tapi kalau Anda kan ini bisa terjawab, aku bisa nanya lagi. Kalau secara umur antara Gajah Mada dan Kebo Iwo itu lebih tua siapa? Kalau secara umur harusnya Gajah Mada lebih tua sedikit lah. Lebih tua sedikit. Tapi ya umurnya ini mah podo lah, unda-undi lah ya. Unda-undi karena memang kalau kita melihat narik kan pas Gajah Mada jadi Mapate, sini kan juga jadi pas umurnya pas toh. Umur-umurannya orang yang memang umurnya itu unda-undi. Jadi yang kembali lagi misteri saya dijawab di tempat ini. Ya mungkin kalau bisa itu mungkin ya titik awal mereka mulai disambangi Guru Nusantara bisa jadi juga awal. Mungkin secara suratan alam atau suratan takdir memang ya ini. Gitu. Bahkan kalau kita melihat Gajah Mada pun juga penuh teka-teki kan. Siapakah orang tuanya? Sampai sekarang pun teka-teki. Hampir sama. Saudaranya ya orang-orang di situ. Itulah. Dan ini Mas Uda, kalau kita agak-agak menarik ya ini, kita mencoba untuk kembali memvisualkan tentang sejarah masa lalu. Disebutkan waktu kita perjalanan juga di Bali kemarin kan ya kita anggap saja kita masih buta tentang apa yang ditempa Gajah Mada di Jawa, karena waktu itu kan kita lebih banyak membahas tentang penempaan Kebo Iwo di Bali, kayak dia mendapatkan ilmu, dia menempakan uragannya juga, bahkan menerima salah satu pusaka yang nantinya akan ada maksudnya. Apakah sebenarnya peran takdir sudah bermain di situ? Kalau takdir otomatis sudah. Tapi kembali lagi ada apa ya? Ada peran Guru Besar Nusantara yang ikut guru ini. Kalau boleh saya katakan adalah kebijaksanaan Guru Besar Nusantara itu tidak bisa memutuskan bahwa sudah harus Gajah Mada saja. Jadi dia biarkan, dia akan mendidik beberapa murid, beberapa calon yang memang mumpuni dalam artian untuk tujuan besar nanti. Tapi akhirnya di ujungnya adalah takdir yang harus diserahkan. Itu legowonya takdir, legowonya Kebo Iwo. Jadi kalau menurut salah satu versi cerita yang terjadi pertempuran besar untuk penaklukan di sini, ya kalau pertempuran besarnya sih sebetulnya pernah terjadi pertempuran, karena ngobrol kalau nggak kesel. Kalau bicara tentang pertempuran sih ya memang ada ya, dalam artian kan Kebo Iwo dengan egonya dan Gajah Mada dengan sosok manusia yang masing-masing pasti mempunyai bentuk ego itu ya pasti ada.
mereka ya mungkin kalau kita boleh visualkan itu tanding. Jadi ambil contoh misalnya kayak ilmu kanuragan, kalau teman-teman tahu, kalau dari Gajah Mada ya semua mungkin familiar. Beliau mempunyai ilmu, salah satunya ilmu lembu sekilan, yang kalau kita ini berarti kalau apa ini ya, berarti kalau saya rasa mukul Mas Genta kerasanya udah pas, itu selalu meleset jarak sejengkal. Sekilan. Begitupun juga Kebo Iwo. Kalau Kebo Iwo konon katanya kan sekuat baja, tapi sebenarnya hampir mirip-mirip sama kalau kena itu. Kalau kita runut kemarin Mas Genta, ini apa ya? Duk gaduk lah, anggap aja kita cocokologi aja lah. Yang unik itu kan kita tahu bahwa salah satu guru Gajah Mada, selain guru besar Nusantara tentunya, yang melatih olah semedi, sosok manusia ya, bukan sosok manusia yang melatih olah semedi, terus melatih kanuragan, itu adalah bisa dikatakan Kuda Anjebani, bisa dikatakan nama lainnya Brahmana Anuraga, Brahmana Amuraga, itu yang akhirnya mewariskan ilmu yang namanya lembu sekilan ke Gajah Mada. Kalau kemarin kita jalan ke Bali, kita itu akhirnya menemukan suatu tempat. Tempatnya kita nggak sebutkan di mana, cuma nanti kita visualkan tempat terakhirnya beliau moksa. Beliau ini justru guru dari Arya Wiraraja. Duduk selehnya terakhirnya di Bali. Banyak yang bilang orang Bali mungkin Ratu Gede Madura bilangnya. Itu sebetulnya guru salah satu guru kanuragan dari Arya Wiraraja. Lah kalau teman-teman mau bertanya siapa Arya Wiraraja, itu yang membantu Raden Sriwijaya mendirikan Majapahit. Dia punya Arya Wiraraja punya anak Ronggolawe punya anak Brahmana Anuraga. Lah Brahmana Anuraga itu gurunya Gajah Mada, gurunya Arya Wiraraja yang sosok yang sepuh sekali itu gurunya Kebo Iwo. Jadi ada kemiripan apa ya, mau nggak mau ya ada kemiripan. Duk gaduknya itu mungkin ya ada kemiripan di olah kanuragan. Kalau boleh praktekkan ya seperti itu, mereka sama-sama. Ilmu kanuragannya sama ya Mas ya? Sama-sama lembu sekilan ya? Ya, kalau versi di Balinya kan memang Kebo Iwo tahan. Tahu kan, dibilang pas dia dites itu memang dia kebal senjata segala macam. Ya mungkin itu diartikan sama seperti Gajah Mada yang ya kalau ditusuk seolah-olah kalau yang nusuk itu pas, tapi sebenarnya kurang sejengkal. Itu namanya lembu sekilan. Kemarin saya sempat baca, cuma saya lupa namanya Mas Gen. Ada nama yang dimiliki Kebo Iwo yang mirip penamaannya khas Bali ya. Saya sempat sedikit tahu, cuma saya lupa, benar-benar blank, lupa namanya itu apa, lupa. Tapi ternyata ilmunya mirip-mirip juga teman-teman. Mungkin pertempuran itu terjadi ketika ego seorang Mahapatih itu gitu ya mungkin ya. Ya, yo ayo gitu maksudnya. Ayo. Gajah Mada dengan aku mau Nusantara, mau nasib Nusantara apa, emang kamu lebih sakti dari aku gitu. Akhirnya mereka itu tanding. Tanpa prajurit, yuk kita ibaratnya bahasanya Baiwan. Dan di puncaknya, saya tidak ingin memvisualkan bentuk apanya. Akhirnya kalau boleh tahu itu ya kalau boleh memilih itu akhirnya Gajah Mada dan Kebo Iwo sama-sama mengeluarkan sebuah senjata pamungkas. Senjata masing-masing. Masing-masing. Saya tidak bilang bentuknya keris atau apa, karena itu tabu untuk dibicarakan. Akhirnya mereka adukan, dan apa yang terjadi? Seolah kapas ketemu kapas. Dan kemudian disitulah di atas batu kita jalan, muncullah sosok penengah. Kalau boleh saya menyuarakan suaranya mungkin. Ini teman-teman di tengah kabut. Ya mungkin seperti ini zaman dulu. Seperti ini mungkin. Persis plek seperti ini bisa jadi. Kayak ini tadi Mas Indra lihat kabutnya ini. Pas mereka sudah bertanding, muncullah suara di atas batu. Puing. Sosoknya bahwa kalau boleh saya mengutarakan, ger anakku. Lele. Sebentar. Tenangkan, turunkan ego kalian. Ada sesuatu besar yang ingin kusampaikan. Wahai anakku, wahai Kebo Taruna dan Gajah Mada, sudahilah perbedaan di antaramu, nak. Redamkan
Redamkanlah segala ego dalam masing benakmu. Jangan jadikan kemudian pertanyaan kenapa aku bisa berada di antara keduamu. Karenanya aku telah hadir dalam garis cerita yang sudah terturun. Terimalah kehadiranku saat ini, nak. Kesatria dengan kesatria, begitulah seharusnya. Letakkanlah sejenak dan bicaralah satu sama lainnya demi satu tujuan. Aku di sini hanya akan mendengarkan dan menjadi saksi akan bijaksana antaramu. Di sinilah kalau mungkin ini sosok besar itu hadir, Kebo Iwo dan Gajah Mada yang kaget sama-sama mengucapkan apa ya, Wah Guru. Mereka juga sama-sama kaget bahwa ternyata mereka kaget dan kaget, oh guru mereka kok sama dalam hati. Kemudian beliaunya mengatakan, iya, aku adalah memang sama-sama sebagai pembimbing kalian. Tidak mengatakan guru karena beliau tidak mengatakan pembimbing kalian. Disitulah akhirnya timbul wejangan dari Nusantara bahwa kalian kudidik, kubimbing dengan tujuan besar yaitu untuk mempersatukan Nusantara. Apapun hasilnya, siapa yang akhirnya terpilih untuk menyatukan Nusantara, silakan berdialog. Dan akhirnya guru besar juga menyampaikan bahwa mungkin dengan yang gimana suasana yang haru, karena di situ kan Gajah Mada juga merasa bahwa Kebo Iwo pilih tanding, bahwa yang dituju untuk mempersatukan Nusantara adalah Gajah Mada, bukan Kebo Iwo. Betapa panjangnya dialog waktu itu. Aku karena mereka merasa ini sampai akhirnya guru besar Nusantara udah turunkan egomu, dibukalah sebuah takbir yang menjadi rahasia alam ke mereka berdua. Ini loh takdir ke depannya. Di situ yang akan membuat Kebo Iwo akhirnya bukan bukan sedih, bukan merasa ya kok bukan itu, tapi justru disitulah Kebo Iwo setelah dibukakan takbir oleh guru besar Nusantara, Kebo Iwo merasa bangga bahwa oke, saya bisa lihat saya mungkin kayak gini. Akan menyerahkan Bali demi persatuan Nusantara ke Gajah Mada, atau tolong jaga Bali demi persatuan Nusantara, jaga Bali. Itu sih. Saya sending dulu. Aku lagi ngebayangin betapa kerasnya dialog waktu itu, dan mungkin disaksikan langsung oleh pemberi ilmu ya, bagaimanapun juga mereka tumbuh di masa yang sama, tumbuh dengan mindset atau mungkin ideologi ajaran yang sama pula, kayak itu kan. Dan susah. Tambah guru-guru yang sama, ilmu-ilmu yang sama, bahkan suatu bentuk senjata pamungkas yang sebetulnya jarang-jarang sekali mereka keluarkan, yang akhirnya mereka keluarkan dan mereka adu seperti kapas. Alam dengan alam, kapas. Dan perlu diingat ya teman-teman, kalau menurut cerita itu kan betapa Mahapatih Gajah Mada itu respeknya dengan kekuatan Kebo Iwo di luar sana. Gaungnya di mana-mana. Itu juga yang menyebabkan sampai ada cerita versi lain mengundang ke sini, dibuatkan sumur dan segala macam Jepang. Intinya semua bahwa ya Gajah Mada sangat mengagumi dan sangat respect lah. Bukan hanya kekuatan, tapi ya sampai di titik akhir nanti di mana Kebo Iwo merelakan Bali untuk dijaga. Tapi karena kembali lagi Kebo Iwo, Gajah Mada adalah seorang kesatria. Kebo Iwo tidak mungkin balik ke Bali jika dalam masih kondisi hidup dan menyerahkan Bali ke Gajah Mada. Akhirnya sebagai seorang kesatria, di sinilah terakhir Kebo Iwo akhirnya duduk
dan mungkin kalau bisa katakan moksa dan menyerahkan Bali ke Gajah Mada, karena dia tidak mungkin untuk kembali ke Bali sebagai seorang kesatria, karena satria pilihannya kan gugur atau apa. Seperti itu. Lalu tentang restu seorang guru, bagaimanapun juga ini sudah ada satu yang ngalah. Restunya seperti apa untuk dia yang mengalah? Untuk dia yang mengalah, ya balik lagi filosofi dari seorang kesatria itu adalah apa? Menjaga atau melindungi sebuah negara, di mana saat dia mengalah dan ditunjukkan bahwa negaramu itu nanti bukan hanya Bali, bahwa negaramu itu juga Jawa, juga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan kamu itu bukan hanya berkorban, tapi akhirnya kamu ikut andil besar untuk membuat Nusantara yang sangat besar. Jadi bentuk penghargaannya kalau saya boleh bilang ya apa ya, hitung-hitungannya ya pahala ya apapun macam-macam lah. Ya. Dan mungkin menariknya teman-teman ya, mungkin jika memang benar terjadi adalah versi itu, kita bisa membayangkan betapa tertekannya Mahapati Gajah Mada saat itu. Ketika dia ya tahu dia membawa beban berat tentang sebuah dialog yang sudah terjadi pada saat itu, kayak wah kalau ya kalau aku jadi Gajah Mada kepikiran terus aku. Ya, itulah yang saya katakan bahwa di puncak ini ada apa ya? Ada rasa ego yang besar, ada rasa kegagahan yang besar, tapi cenderung lebih besar rasa keharuan. Karena sebetulnya epos cerita ini ditutup dengan relanya Kebo Iwo menyerahkan Bali ke Gajah Mada untuk persatuan Nusantara, dan bagaimana Gajah Mada melihat bahwa Kebo Iwo nggak harus kalah sama aku sebetulnya. Hanya karena takdir yang menentukan aku harus mempersatukan Nusantara, Kebo Iwo mengalah. Sebagai orang satria yang besar kan beban itu ada. Buktinya akhirnya Pura Maospahit yang salah satu bentuk apa karya Kebo Iwo, Candi Laras itu justru sampai sekarang dibesarkan oleh Gajah Mada untuk dijaga bahwa ini Kebo Iwo yang bikin. Beberapa tempat Kebo Iwo terjaga sampai sekarang. Karya beliau di Gunung Kawu, Gua Garba terjaga. Kalau kita lihat malah harusnya kan kalau memang benci atau apa saling rusak. Dan bagaimana juga cerita turun-temurun di Bali juga, kalau memang Gajah Mada sangat itu kenapa tidak harus membenci Majapahit gitu. Dan tempat ini merupakan sebuah fenomena alam yang memang dibentuk oleh alam teman-teman, bukan Gerimis teman-teman. situs yang sengaja didirikan, enggak. Mungkin sembari kita jalan Mas Kadir di sana. Alam memberikan sebuah bentuk alami tentang filsuf lingga dan yoni di tempat ini. Ya, nanti teman-teman kalau lihat ini adalah sebuah bentuk lingga dan di sana adalah yoni. Kenapa saya bisa katakan yoni? Nanti detailnya akan dilihat. Monggo Mas Genta. Ya, mungkin filsuf dari pertemuan lingga dan yoni adalah untuk sebuah lahirnya sesuatu yang baru. Mungkin takdir atau suratan alam memang sudah merencanakan pada masa itu bahwasanya memang kedepannya akan menjadi sebuah hal yang besar yang akan terjadi di bangsa ini atau di Nusantara. Maka titik ini kemudian berpendar untuk yuk monggo silahkan kalau mau berdialog untuk sesuatu yang besar. Nah, tempat ini mungkin menjadi restunya. Bersatunya lingga dan yoni sama artinya berkata bahwa Gajah Mada adalah Kebo Iwo dan Kebo Iwo adalah Gajah Mada. Tanpa adanya perbedaan, bahwa semuanya tetaplah satu ideologi ajaran Nusantara untuk kebaikan Nusantara. Terharu ya sepiye maksudnya. Dan ditutup dengan hujan. Ya. Inilah sebuah ending dari series perjalanan yang mungkin berat, seru, terharu, ya puncaknya ya memang keharuan kita dengan semesta yang menurunkan hujan yang keharuan. Gimana Mas Gen? Ya, karena kita mau ada sedikit perenungan di sini. Saya Gaduh pribadi menutup cerita perjalanan Guru Besar Nusantara dan Kebo Iwo dan Guru Besar Nusantara sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jika ada kebenaran itu murni titipan, jika ada kesalahan itu murni dari saya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan perjalanan Bumi Nusantara sejauh ini, dan semoga kita bisa bertemu di perjalanan lain. Terima kasih.
Tuhan, terima kasih semesta, dan terima kasih semuanya. Filsuf bijak seorang Kebo Iwa akan selalu terkenang dalam lubuk sanubari Mahapati Gajah Mada. Pura Majapahit kemudian menjadi bukti di mana Dharma Kebo Iwa masih dibesarkan oleh Gajah Mada dengan caranya. Sampai kapanpun, memori dari lemah tulis adalah mustahil untuk disimpannya, apalagi untuk dilupa. Cukuplah percaya bahwa tidak seharusnya yang telah berkorban harus selalu ditutupi keberadaannya.